Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam COD, cerita orang desa, tema satwa. Nah, di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang satu jenis hewan, tepatnya burung, yang bisa dibilang sangat mudah ditemui di sekitar kita. Ya, ini adalah burung gereja, atau lebih tepatnya burung gereja Erasia, atau Erasian tree sparrow, dengan nama ilmiah Passer montanus, yang dideskripsikan oleh Linnaeus pada tahun 1758. Burung gereja Erasia ini merupakan jenis burung pengicau yang bisa dibilang perkembangan jumlahnya cukup pesat di tengah kondisi burung-burung lain di alam yang jumlahnya makin hari makin mengkhawatirkan ya. Burung ini merupakan anggota dari kelas Aves tentunya, dari ordo Passeriformes yang merupakan anggota dari famili Passeridae dari genus Passer dengan nama ilmiah Passer montanus. Ciri fisiknya hampir mirip dengan Passer domesticus atau burung gereja rumahan, hanya saja ukurannya yang lebih kecil dengan panjang maksimal mencapai 14 cm dan rentang sayap yang tidak lebih dari 21 cm. Kepala bagian atasnya berwarna merah bata dengan leher depan berwarna hitam dan leher samping sampai ke pipinya berwarna putih dengan terkadang terdapat spot hitam di pipinya. Tubuh bagian bawahnya berwarna kelabu cerah sampai kusam dan di bagian punggungnya berwarna coklat dengan garis-garis hitam yang dihiasi oleh motif spot kecil berwarna putih. Bagian sayapnya juga tidak terlalu berbeda dengan bagian punggungnya, dengan bulu yang tersusun dari paduan warna coklat, hitam, dan putih. Kakinya berwarna merah muda, dengan 3 jari mengarah ke depan dan 1 jari mengarah ke belakang. Si Passer montanus ini merupakan jenis hewan monoformik, yang artinya penampakan luar dari jantan dan betinanya hampir tidak bisa dibedakan, atau bisa dikatakan jantan dan betinanya memiliki bentuk dan warna yang serupa. Meskipun termasuk ke dalam jenis burung pengicau, burung gereja Erasia ini tidak memiliki kicauan yang khusus. Mereka hanya menghasilkan suara seperti bunyi crip, crip, atau kira-kira seperti itu. Dan untuk persebarannya, burung ini tersebar terutama di daratan Asia yang bisa ditemukan di hampir seluruh wilayahnya. Kemudian juga daerah-daerah di Eropa dan Australia hingga ketinggian 1500 mdpl. Secara etimologi, nama Passer montanus berasal dari bahasa Latin, dari kata passer yang artinya pipit dan montanus yang berasal dari kata mon yang artinya adalah gunung. Meskipun namanya berarti pipit gunung, pada kenyataannya burung ini lebih mendominasi perkotaan daripada pegunungan ya. Dan entah kenapa, sampai tahun 2000-an awal, 2005-2006, burung ini tidak ditemukan di tempat saya, di pedesaan. Tapi seiring dengan perkembangan di bidang infrastruktur dan kemajuan teknologi, entah dari mana mereka mulai datang, dimulai dari beberapa individu saja dan sekarang sudah sangat banyak. Bahkan sampai mengalahkan dominasi pipit Jawa atau Lonjura leucogastroides ya. Saya pikir ada beberapa faktor yang menyebabkan populasi burung ini jadi meledak dan tak terkontrol. Yang pertama adalah berkurang bahkan hilangnya kompetitor alami mereka dalam mencari makan di alam. Kemudian hilangnya predator alami mereka yang secara alami merupakan komponen ekosistem yang mampu menekan pertumbuhan populasi mereka secara alami. Dan yang ketiga adalah kemampuan alami mereka untuk beradaptasi pada lingkungan baru yang lebih tinggi dari hewan-hewan lain. Dan untuk predator, untuk sekarang predator alami mereka adalah kucing rumah, beberapa jenis ular pohon, dan elang. Itu pun kalau masih ada elang di tempat itu. Untuk diet, dalam mencari makan, burung ini terbilang memiliki kemampuan adaptasi yang sangat baik ya. Mereka bisa memakan padi, rumput-rumputan, bahkan sisa-sisa makanan yang berceceran atau yang dibuang ke tong sampah ya. Dan untuk perkembangbiakan mereka, dalam membuat sarang, biasanya mereka lebih memilih untuk memanfaatkan celah-celah sempit yang terdapat pada bangunan yang dibuat oleh manusia daripada menggunakan cabang pohon atau tempat alami lainnya dalam membuat sarang. Dan untuk media pembuatan sarangnya juga mereka lebih fleksibel, mulai dari menggunakan jerami, rumput-rumput kering, daun pisang kering, bahkan potongan-potongan kain dan serpihan plastik. Juga bulu-bulu mereka gunakan untuk membuat sarang. Satu ekor betina dari burung ini biasanya bisa menghasilkan 5-7 butir telur dalam satu kali masa berkembang biak. Telur-telur ini kemudian akan dirami oleh si jantan dan betina secara bersamaan selama sekitar 2 minggu hingga telur-telur itu menetas. Dan setelah menetas menjadi anakan burung, induk-induk mereka masih akan merawat mereka sampai mereka bisa terbang dalam waktu kurang lebih 2-3 minggu.
Karena perkembangbiakannya yang cukup cepat dan kemampuan adaptasinya yang tinggi di beberapa daerah di dunia, terutama di daerah-daerah cakupan persebarannya, burung ini dianggap hama, terutama di bidang pertanian. Dan untuk status konservasinya, IUCN memasukkan burung ini ke dalam kategori LC atau Less Concern, yang berarti bahwa resiko kepunahan untuk burung ini termasuk cukup rendah atau sangat rendah ya. Nah, oke teman-teman, untuk video kali ini mungkin cukup segitu dulu. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Dan untuk saran, kritik, komentar, atau masukan apapun bisa langsung ditulis di komen di bawah. Dan salam edukasi, salam sukses, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.